Please, not for a moment. Well, I might burst. Truly, I might. Leprosy. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mistress of Evil. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang bercerita tentang seorang penyihir bernama Maleficent yang memiliki seorang putri bernama Ratu Aurora. Dalam cerita ini Ratu Aurora dipinang oleh Pangeran Philip. Namun tentunya Maleficent tidak menyetujui pinangan tersebut. Mau tahu kelanjutannya? And welcome back to Suka Cerita. Film ini dibuka dengan adegan ada 3 orang pria yang masuk ke dalam hutan untuk mencari peri. Setelah mereka masuk ke dalam hutan, lalu mereka menemukan beberapa orang peri. Tapi mereka hanya mendapatkan 1 orang peri saja. Setelah mereka menangkap seorang peri, tiba-tiba muncullah makhluk bertanduk. Bayangin aja cuy, lu di hutan ketemu makhluk bertanduk kayak gitu. Kalau gue mah langsung kabur aja. Baik itu cerita, makhluk tersebut membuat mereka bertiga terkejut. Dan benar saja, ternyata makhluk bertanduk tersebut menangkap 2 orang dari ketiga pria tadi. Kedua pria tersebut ditangkap menggunakan akar dari pohon yang mengikat bagian tubuh kedua pria itu. Dan kedua pria yang tertangkap lalu dibunuh. Satu dari ketiga pria tersebut berhasil melarikan diri dan membawa seorang peri. Sekembalinya peri itu ke kerajaan lalu menjual peri yang telah ditangkap tadi. Dan inilah awal mula cerita dimulai. Para peri di sebuah kerajaan Morse yang dipimpin oleh seorang Ratu Aurora. Jadi Ratu Aurora ini adalah seorang manusia, dia bukanlah seorang peri. Dan Ratu Aurora ini diangkat oleh Maleficent. Jika kalian belum tahu cerita Aurora ini, nanti gue rekap di film awalnya. Jika kalian setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Back to cerita. Lalu para peri membuat rencana untuk mempertemukan Ratu Aurora dan Pangeran Philip, yaitu anak pemegang kerajaan Ulstead. Setelah mereka bertemu dan Ratu Aurora membicarakan persatuan antara kedua kerajaan tersebut, di mana diketahui jika kedua kerajaan tersebut sering berselisih paham karena kedua kerajaan ini antara manusia dan juga peri. Dan Pangeran Philip sangat setuju dengan rencana Ratu Aurora tersebut. Agar persatuan kerajaan tersebut berjalan dengan baik, maka Pangeran Philip pun mengajak Ratu Aurora untuk menikah. Di sisi lain, Maleficent tidak lain adalah ibu dari Ratu Aurora sangat benci dengan kerajaan Ulstead. Boleh dikatakan dendam kesumat pada masa lalu. Dalam pembicaraan antara Ratu Aurora dan Pangeran Philip, ternyata ada anak buah suruhan Maleficent, yaitu Dieval, yang menjadi seekor burung gagak untuk menguntil pembicaraan tersebut. Singkat cerita, setelah pembicaraan selesai, Pangeran Philip pun kembali ke kerajaan untuk menyampaikan berita. Dan Pangeran Philip pun mengatakan lamaran dia telah diterima oleh Ratu Aurora. Betapa senangnya ayah dari Pangeran Philip mendengar berita tersebut. Akan tetapi, ibu Pangeran Philip yaitu Ratu Ingrid tampak merencanakan sesuatu yang tidak diketahui oleh sang raja dan juga Pangeran Philip. Di sisi lain, setelah mendengar berita dari Devil yaitu gagak suruhan dari Maleficent atau boleh dikatakan tangan kanannya lah, Maleficent pun menjadi marah atas berita tersebut. Lalu ia terbang ke kerajaan Mor, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Aurora. Lalu ia menanyakan perihal pernikahan tersebut. Walaupun awalnya Maleficent tidak menyetujui pernikahan itu karena memang permasalahan pada masa lalu dan sampai sekarang masih dendam. Tetapi Aurora meyakinkan ibunya bahwa pernikahan tersebut akan menjadi awal persatuan dua kerajaan itu. Mendengar penjelasan putrinya, Maleficent pun berpikir lagi. Akhirnya Maleficent pun luluh dengan keyakinan anaknya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun diundang untuk makan malam di kerajaan Ulstead. Jadi kerajaan Ulstead ini adalah kerajaan yang dipegang oleh Pangeran Philip yang cerita di awal meminang Ratu Aurora. Ratu Aurora dan Maleficent serta Devil mereka bertiga pun pergi ke kerajaan tersebut. Dan tentunya kedatangan Maleficent membuat rakyat kerajaan Ulstead menjadi takut. Karena kemampuan yang tidak dimiliki oleh bangsa manusia, bisa disebut juga dia itu seorang penyihir. Dan mereka pun bertemu dengan raja dan ratu di kerajaan Ulstead. Lalu mereka disambut dengan baik. Singkat cerita, setelah itu mereka juga membicarakan tentang perihal pernikahan antara Pangeran Philip dan Ratu Aurora. Di tengah makan malam yang lumayan tegang tersebut, tiba-tiba Ratu Ingrid pun menyinggung perasaan Maleficent tentang masa lalunya yang membuat Maleficent sedikit jengkel. Dan ditambah lagi ada seekor kucing yang sok-sok barbar melompat ke arah Maleficent. Lalu ia membuat kucing tersebut melayang di atas meja karena kucing tersebut ingin menyerang dirinya. Ratu Aurora menyuruh ibunya untuk menurunkan kucing tersebut karena dianggap kurang sopan dan ia pun menurutinya. Tetapi Ratu Ingrid kembali memancing emosi Maleficent dengan mengatakan bahwa dia akan mengangkat Ratu Aurora
menjadi putrinya dan Aurora akan mendapatkan keluarga sejati. Inilah yang membuat Maleficent murka, lalu Maleficent pun mengamuk dan menyerang beberapa penjaga yang ada di depannya. Dalam hati Maleficent mungkin berkata, pucek kalian semua. Back to cerita, selagi Maleficent bersih tegang dengan para penjaga, tiba-tiba raja pun tersungkur jatuh. Mereka mengira itu adalah perbuatan Maleficent, karena Maleficent adalah seorang penyihir dan mengatakan itu adalah kutukannya. Tapi Maleficent mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa kepada sang raja, dan ia mengajak Aurora untuk pergi bersamanya. Tapi Aurora menolak ajakan tersebut, dan di sini Maleficent marah serta kecewa dengan Aurora karena dia lebih memilih berpihak kepada kerajaan Ulster. Maleficent pun keluar dari kerajaan tersebut tanpa Aurora dengan rasa sedih dan kecewa dan menembus jendela kaca kerajaan. Dan pada saat keluar ternyata ada salah satu suruhan Ratu Ingrid untuk menembakkan Maleficent menggunakan senapan yang telah diisi dengan peluru besi. Maleficent pun tertembak di bagian perut yang membuat Maleficent terjatuh dari langit lalu masuk ke dalam air. Di sini Maleficent pun sudah tidak berdaya lagi. Lalu tiba-tiba tanpa disangka ada makhluk yang juga mirip dengan Maleficent turun dari langit menuju air untuk menyelamatkan Maleficent yang sudah sekarat di dalam air. Lalu makhluk itu pun membawanya ke permukaan dan terbang ke langit. Ratu Aurora pun kembali ke kerajaan Morse untuk mencari Maleficent supaya Maleficent dapat mematahkan kutukan kepada sang raja tersebut. Tetapi ia tidak mendapatkan ibunya di kerajaan itu. Lalu Devil memberitahukan bahwa Maleficent tidak ada di kerajaan tersebut. Devil pun heran kenapa dia terus terjebak menjadi manusia. Singkat cerita, setelah Maleficent diselamatkan, dia pun dibawa ke salah satu tempat, dan saat terbangun dia pun kebingungan di manakah dia berada. Lalu ia mendengarkan sebuah suara dan mencari asal suara itu. Sesampainya di sumber suara, ia pun terheran karena bentuk mereka yang sama dengan dia. Bora salah satu dari mereka yang ia lihat mengajak untuk berperang melawan manusia karena telah menembak Maleficent yang berarti telah mengancam bangsa Drakve. Jadi ternyata Maleficent itu adalah bangsa Drakve, ya semacam manusia burung gitulah. Back to cerita. Tetapi Conall tidak setuju dengan rencana Bora tersebut. Jadi Conall adalah orang yang menyelamatkan saat Maleficent tertembak dan jatuh ke dalam air. Back to again, karena ia menganggap tidak bisa menang melawan manusia apabila dengan cara berperang. Maksud Conall di sini ada cara yang lebih halus selain berperang, dan Conall tidak mau ada masalah dengan manusia, apalagi sampai ada pertumpahan darah. Tetapi Bora kekeh dengan rencananya. Dia mengatakan mereka akan menang melawan manusia asalkan ada Maleficent, karena Maleficent yang kekuatan dan kemampuannya tidak dimiliki oleh mereka dan pastinya bangsa manusia. Singkat cerita, lalu Conall membawa Maleficent ke suatu tempat untuk menceritakan asal-usul mereka. Conall mengatakan mereka adalah bangsa Drakve yang sama seperti Maleficent. Mereka bersembunyi dari manusia agar bisa bertahan hidup karena manusia dan Drakve tidak bisa bersatu. Lalu Conall kembali membawa Maleficent ke suatu tempat yang bernama kuburan Sang Phoenix, di mana tempat itu adalah asal-usul dari bangsa Drakve yang telah berevolusi, dan Conall mengatakan darah Sang Phoenix mengalir di dalam Maleficent. Jadi Phoenix ini adalah seekor burung yang sangat besar. Mereka percaya Phoenix memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan mereka mengagungkan Sang Phoenix. Back to cerita, lalu Conall berkata kepada Maleficent untuk membuat perdamaian dengan bangsa manusia yang akan mengubah nasib bangsa Drakve. Tetapi Maleficent mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Singkat cerita, lalu Bora pun merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Ulster agar kerajaan Drakve bisa berjaya kembali. Di sisi lain, kerajaan Ulster tetap akan melanjutkan pernikahan antara Ratu Aurora dengan Pangeran Philip. Dan mereka mengundang para peri menggunakan toa. Pokoknya sejenis itulah dari kerajaan Ulster. Para peri pun terlihat gembira mendengar mereka akan diundang ke pernikahan. Mungkin dalam hati mereka berkata gini, cuy, wih, kita makan rendang sapi nih. Back to cerita. Namun ternyata pernikahan itu hanya akal-akalan saja. Ratu Ingrid pun sudah merencanakan perang dan pembantaian secara besar-besaran saat bangsa peri datang ke pernikahan dengan menggunakan bubuk tomblong yang bisa didapat dari hutan Morse. Gue jelasin dikit ya. Jadi bubuk bunga tomblong ini dapat dari hutan Morse, yaitu hutan tempat tinggal para peri atau kerajaan Morse. Lalu bubuk tersebut dicampur dengan bubuk besi dengan tujuan sekali tembak, entah itu menggunakan panah ataupun senapan. Jadi sekali tembak peri pun langsung modar.
Singkat cerita, dan Ratu Ingrid pun memerintahkan pasukannya untuk mengambil bunga tersebut secara banyak agar dapat membunuh peri dengan massal. Prajurit pun masuk ke dalam hutan Morse dan mulai memetik bunga Tomblom. Saat prajurit sedang mengambil bunga tersebut, ternyata Malisiffen mengetahuinya, lalu Malisiffen pun bergegas ke tempat tersebut. Jadi sebelumnya Malisiffen berada di kerajaan Drakfey, yaitu kerajaan perkumpulan Drakfey. Setelah sampai di tempat itu, ternyata Malisiffen sudah diintai oleh prajurit yang ingin membunuhnya. Lalu prajurit pun menembakkan senapan ke arah Malisiffen, ternyata pelurunya ditahan oleh Kanol. Di sini sangat dramatis cuy, udah kayak film Korea anjay. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Malisiffen, ia pun membentuk sebuah tameng yang terbuat dari akar. Alhasil, peluru tembakan tidak mengenainya. Lalu Bora pun membantu melawan prajurit dengan mengepakkan sayapnya. Prajurit pun terpental ke belakang karena angin yang begitu kencang. Cuy, angin yang dihasilkan dari sayapnya udah kayak tornado. Namun naas, Kanol pun sekarat karena terkena tembakan yang cukup banyak. Lalu Kanol pun digendong Bora untuk kembali ke markas Drakfey. Akhirnya mereka pun kembali ke kerajaan membawa Kanol yang sudah tidak berdaya lagi. Kanol pun dibawa ke bawah pohon keramat dan didoakan sebelum ia benar-benar meninggal. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada Malisiffen untuk mengingat dari mana ia berasal. Gue heran setiap film drama pasti meninggal berpesan dulu cuy. Bora yang sangat marah pun mengajak bangsanya untuk berperang melawan bangsa manusia karena udah tidak bisa dimaafin lagi. Singkat cerita, matahari pun muncul di mana bertepatan dengan hari pernikahan Ratu Aurora dan Pangeran Philip. Para peri yang telah diundang ke pernikahan dengan gembira menghadirinya. Tampak muka peri sangat gembira karena ratu mereka akan melangsungkan pernikahan. Tanpa disadari, ternyata Ratu Aurora mulai mengetahui rencana buruk Ratu Ingrid yang ingin melakukan pembantaian terhadap para peri. Dan ia juga sadar bahwa bukan Malisiffen yang membuat raja sakit atau mengutuknya, melainkan Ratu Ingrid dengan menggunakan jarum kutukan yang ditusuk ke bagian lengannya. Jadi cerita di awal yang membuat raja jatuh saat makan malam ialah Ratu Ingrid atau istri raja tersebut. Jadi gue jelasin dikit, jarum yang digunakan memang mengandung kutukan tidur. Jarum tersebut milik Malisiffen yang dicuri. Nah, untuk cerita jelasnya ada di film Malisiffen 1. Tetapi Ratu Ingrid pun sadar kalau Aurora telah mengetahui semua rencana yang telah ia buat. Dan Ratu Aurora pun dikurung dalam kamarnya agar tidak membocorkan rencana Ratu Ingrid. Tapi Ratu Aurora tidak menyerah. Ia terus berusaha keluar dari kamar tempat ia dikurung. Akhirnya ia bisa keluar dari kamar dengan cara menipu penjaga kerajaan agar membukakan pintu kamarnya. Setelah berhasil keluar, Ratu Aurora pun memberitahu Pangeran Philip bahwa yang mengutuk raja bukanlah Malisiffen, tetapi ibunya Pangeran Philip yaitu Ratu Ingrid. Setelah Pangeran Philip mengetahui keburukan ibunya, ia dan Aurora pun bergegas untuk menghentikan rencana ibunya, namun sudah terlambat, perang pun sudah dimulai. Singkat cerita, lalu para peri pun masuk ke dalam gereja yang di mana gereja tersebut mereka pikir tempat dilaksanakan pernikahan antara Ratu Aurora dan juga Pangeran Philip. Tetapi mereka salah. Tempat tersebut adalah jebakan untuk mengurung para peri agar tidak bisa keluar pada saat pembantaian menggunakan bubuk bunga Tomblom yang telah diisi pada trompet piano. Jadi di dalam gereja tersebut ada sebuah piano yang telah disiapkan untuk membantai para peri dengan cara setiap kali di musik dimainkan, maka piano tersebut akan menembakkan bubuk bunga Tomblom yang keluar dari trompetnya serta mengenai para peri. Singkat cerita, Ratu Aurora yang telah mengetahui bahwa para peri dikurung dalam gereja tersebut berusaha menolong bersama bantuan Deval. Walaupun Ratu Aurora dan Deval sudah berusaha membuka pintu gereja tersebut, tetapi mereka dihalangi oleh para prajurit yang tidak membiarkan mereka membukanya. Dan rencana tersebut berhasil saat piano dimainkan, keluarlah bubuk Tomblom yang mengakibatkan tewasnya para peri. Di sisi lain, lalu bangsa Drakfey pun datang untuk berperang dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka memenuhi langit kerajaan Ulstead. Tetapi Ratu Ingrid tidak tinggal diam. Ia menembakkan bubuk dari bunga Tomblom ke udara yang dapat seketika membunuh bangsa Drakfey. Bangsa Drakfey yang tidak mengetahui pun terkejut melihat teman-teman yang terkena bubuk langsung meninggal. Bora pun berteriak, "Woi, kalian mundur, kita lewat dari bawah aja," agar aman dari tembakan mereka. Dan mereka merubah strategi menggunakan jalur lain. Walaupun sudah menggunakan jalur lain, tapi banyak bangsa Drakfey yang gugur dan tertangkap. Singkat cerita, tiba-tiba petir berwarna hijau dari langit serta angin yang kencang. Ternyata itu adalah Atta Halilintar. Anjir, bukanlah, itu adalah Malisiffen. Malisiffen pun datang dari langit untuk membantu perang antara kerajaan Ulstead dan bangsa Drakfey. Dengan kekuatan sihir yang ia miliki, lalu menghantam prajurit-prajurit dari kerajaan Ulstead, mereka pun langsung terpental. Lalu Malisiffen pun mengincar ke arah Ratu Ingrid dan ingin membunuhnya. Setelah sampai di atas kerajaan di mana tempat Ratu Ingrid berada, tampak Malisiffen pun ingin menyerang Ratu Ingrid. Tapi Aurora mencoba menghentikannya karena Aurora sudah tahu semuanya, bahwa Malisiffen tidak bersalah atas sakitnya raja. Malisiffen pun luluh dengan bujukan Aurora dan meredam emosinya. Dan tanpa disadari, Ratu Ingrid menembak dari belakang menggunakan busur panah yang telah
telah diisi bubuk bunga Tomblom dan terkena Malisipen. Anjir, dramatis lagi cuy. Back to cerita, Malisipen pun berubah menjadi abu setelah terkena tembakan tersebut. Setelah ibunya meninggal, Aurora pun meneteskan air mata ke lantai melihat ibunya terbunuh dan merasa sangat marah kepada Ratu Ingrid. Kemarahan dan air mata Aurora membangkitkan burung poni yang sangat besar. Melihat burung yang sangat besar, Ratu Ingrid pun ketakutan. Akhirnya dia ingin melarikan diri dengan cara menjatuhkan Aurora dari atas kerajaan. Setelah Aurora jatuh, burung poni pun dengan sigap menyelamatkan Aurora. Mereka berdua pun jatuh menghantam tanah dasar kerajaan. Melihat burung poni bersama Ratu Aurora, bangsa Drakfey pun tunduk. Karena bagi mereka, poni ini dianggap sebagai leluhur dan ternyata dia adalah Malisipen. Jadi Malisipen yang tertembak oleh Ratu Ingrid berubah menjadi burung poni hitam yang ternyata dia adalah ratu dari bangsa Drakfey atau leluhurnya. Melihat kejadian itu dan pada akhirnya bangsa Drakfey dan manusia pun saling bersatu dan raja yang sudah terbangun dari kutukan tersenyum bahagia melihat rakyat bisa bersatu dengan bangsa Drakfey. Singkat cerita, Ratu Ingrid pun lari terbirit-birit tetapi pelarannya sudah dikepung oleh bangsa Drakfey lalu ditangkap dan dibuang ke tanah lalu diubah menjadi seekor kambing. Ending dari film ini, Ratu Aurora pun melangsungkan pernikahan dengan Pangeran Philip. Raja pun sangat bangga dan senang dengan pernikahan tersebut karena itu adalah mimpi raja dari dulu bahwa persatuan kedua bangsa atau kerajaan. Pernikahan acara disaksikan oleh bangsa peri dan bangsa Drakfey dan tidak ada lagi terjadi peperangan dari kedua belah pihak yang akan ada kedamaian seumur hidup. Cerita pun selesai and happy ending cuy. Jadi kesimpulan dari cerita ini, perilaku buruk seorang ibu di mata kamu pasti ada maksud baik di belakangnya buat kamu. Begitu pun yang dilakukan oleh Malisipen untuk Aurora, ia ingin melihat anaknya bahagia walaupun dipandang salah. Oke, sekian dari video gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see you the next video. Bye.